Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afifah dengan NPM 1911010179, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A, semester 5, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini, saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Ibu Dosen Agus Susanti, MPDI, dengan mata kuliah materi pembelajaran Akidah Akhlak SMA atau MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu ya. Kepada kedua kelas dipersilahkan. Semua siap? Udah mulai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Desi Sinta Putri, Saya Bu. Lili Sri Rahayu, Vivi Patpala, Deviana Lestari, Nurmala Sari. Hadir semua ya. Pada minggu lalu, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi pada hari ini. Apakah kalian sudah membacanya semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah membacanya. Kalau begitu, Ibu akan tanya kalian satu persatu dulu ya. Coba Deviana Lestari, apa saja contoh-contoh dari menghindari dosa besar tersebut? Contoh-contohnya seperti judi, berzina, dan sebagainya lagi. Baik, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih menghindari dosa besar tersebut. Jadi, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Tuhan atau agama, dan besar ialah lebih dari ukuran sedang. Jadi, dosa besar ialah perbuatan yang melanggar hukum, Tuhan atau agama yang berkaitan dengan perkara yang besar. Contohnya seperti satu, yaitu judi. Apa sih itu judi? Ada yang tahu? Nurmala Sari? Judi itu seperti kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungannya dari hasil suatu pertandingan atau permainan. Ya, jadi judi itu adalah suatu kegiatan atau pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Contohnya seperti bermain dadu, kartu, judi, bola, sabung ayam, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu ada unsur-unsur judi. Di dalam unsur-unsur judi terdapat berapa pembagian? Apa saja? Permainan, benda foto-fotoan, dan ada taruhan. Ya, yang pertama yaitu ada permainan. Yang kedua ada yang ketiga Ada taruhan. apa sih itu permainan? Biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang
atau untuk mengisi waktu senggang untuk menghibur hati. Yang terlibat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan apapun bentuknya taruhan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada untung-untungan. Untung-untungan yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan. Ini lebih baik digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Yang ketiga yaitu ada taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang pernah bermain judi? Nggak ada ya. Kenapa judi dilarang? Karena melanggar peraturan Islam. Baik, selanjutnya Ibu mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan makalah yang sudah dibuat. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diri dan saya Diri yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi judi. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemah dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tanah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian unsur-unsur judi. Yang pertama itu ada permainan. Unsur pertama dari judi adalah perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati yang terlibat dalam perjudian. Tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan apapun bentuknya taruhan tersebut. Yang kedua, untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Yang ketiga ada taruhan. Taruhan merupakan unsur terpenting dalam perjudian. Perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan, perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh pejuang
judi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kiki. Dampak negatif pelaku judi. Tiga, dampak negatif pelaku judi. A. Judi adalah perbuatan medis yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. B. Judi adalah perbuatan setan. C. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. D. Menghilangkan semangat untuk bekerja. E. Melupakan si keluar dan salat karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. 4. Menjadi pelaku judi. Pura-pura. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama berantas perjudian. B. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan berjudi. C. Setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa pelaku judi adalah melanggar peraturan agama dan negara. Secara segera bertaubat dan perbaiki diri dengan amal soleh. D. Berusaha mencari rezeki yang halal dan gana. E. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah SWT. 5. Hikmah larangan pelaku judi. A. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang menimbulkan dari perjudian. B. Kualitas kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. C. Rezeki yang diperoleh dengan jalan halal dan mendatangkan keberkahan. D. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. E. Menumpuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. F. Menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan marwah kehormatan individu dan masyarakat. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dipersilahkan saudari Devi. Ya, saya Devia Lestari. Saya ingin bertanya, misal saat nonton pertandingan bola di kampung, saya mengajak teman saya taruhan kapan bolanya keluar untuk lemparan bebas. Yang menang dapat 50.000. Kalau uangnya cuma dikit, apa termasuk judi? Bukannya kalau tebak skor aja, lalu dikatakan judi. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya dari Walasari ingin bertanya, Silahkan. apa sajakah faktor yang menyebabkan seorang kecanduan dengan berjudi? Terima kasih. Kami dari pemateri mohon waktu 2 menit untuk menyiapkan jawaban. Oke, baiklah. Mungkin waktu sudah cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Devi. Misal saat nonton pertandingan bola di kampung, saya mengajak teman saya taruhan kapan bolanya keluar untuk lemparan bebas. Yang menang mendapatkan 50.000. Uangnya itu kan cuma sedikit. Nah, bukankah kalau tebak skor aja itu baru dikatakan judi? Jadi menurut Teres Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang menjadi objek di sini ialah permainan judi dalam bahasa aslinya Hesapel. Bukan semua permainan masuk Hesapel. Yang diartikan Hesapel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang dimaksudkan juga
menurut Aristoteles ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka, yaitu turut lomba atau bermain. Itu juga perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka, yaitu turut lomba atau permainan. Itu juga segala pertaruhan yang lain-lain yang bisa disebut sebagai hasper ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jamet, kodok pulau, tolut, bakarat, genting, keles, dan lain-lain. Pertandingan sepak bola dan totalisator pada pacuan kuda juga termasuk judi. Berdasarkan penjelasan tersebut, memang sepak bola pada umumnya soal menang kalah, tapi apabila taruhannya mengenai kapan terjadinya lemparan bebas atau bola keluar lapangan dan di dalamnya terdapat unsur untung-untungan, maka menurut hemat kami hal itu dapat pula termasuk tindakan pidana perjudian. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau cukup, kami lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan saudari Vivi. Silakan menjawab pertanyaan kedua. Sensasi perasaan tegang saat menunggu hasil menang atau kalah saat berjudi menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi pemain. Hal ini berkaitan dengan menunjukkan aktivitas di area otak maupun dengan saraf bermain. Sesuatu terbentuk di otak yang memberi sinyal antar sel saraf atau sel saraf dengan sel lainnya. Heartbeat or breath faktor kejadian pada seorang untuk lebih berorientasi pada hasil daripada proses dalam usaha mencapai sesuatu. Terbentuknya hormon endorfin di dalam tubuh yang berkaitan dengan kesenangan saat seorang sedang bermain judi. Bahkan ketika seorang kalah, tubuh masih tetap memproduksi adrenalin dan endorfin. Pada tahap ini, motivasi seorang untuk bermain judi bukan lagi soal mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai sarana hiburan bagi dirinya sendiri. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Baiklah, mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami berkalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok ke-1, yaitu mengenai tentang judi. Jadi, Ibu akan memberi kesimpulan, yaitu manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya ciptaan. Namun demikian, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tidak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sudah terlalu banyak contoh yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia supaya tidak terperosok ke dalam lembah kenistaan, baik yang terdapat dalam Al-Quran, kehidupan di masyarakat, tidak mau mengambil pelajaran tersebut, bahkan tetap melampaui batas. Terima kasih, saya sudah menyampaikannya dengan baik. Kemudian minggu depan dilanjutkan untuk kelompok kedua. Itu saja yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Ya Bu. Jaga diri dari menghindari perbuatan dosa tersebut. Banyak hikmah yang kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Baik, pada hari ini Ibu ucapkan. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu keluar dulu ya. Ya Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.